Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agitsni Aulia Putri dari program studi Hukum Tata Negara Siasa semester 3 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 12130300006. Dibuatnya video ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Izam Pautanu dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Pembahasan pertama pada pertemuan ke-6 yaitu mengenai autokrasi modern. Autokrasi modern merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Negara autokrasi modern juga disebut sebagai negara sistem satu partai atau partai tunggal yang bertujuan menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya kepada negara. Negara autokrasi modern juga memiliki karakteristik yaitu sistem partainya satu atau partai tunggal dan membatasi yang lainnya. Maka pada sistem yang ini hanya partai yang memiliki kekuasaan saja yang ikut andil dalam kenegaraan. Kedua yaitu menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara untuk mengkokohkan kekuasaan yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu organisme yang dianggap sebagai suatu kekuasaan mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan yang mempunyai kepentingan sendiri serta kepentingan kepribadian diri sendiri. Selanjutnya penentuan wakil rakyat masih dominan oleh penguasa dan eksklusif dominan. Salah satu contoh negaranya adalah fasisme di Italia. Selain itu juga ada Nazi dan komunisme di Uni Soviet. Yang selanjutnya adalah bentuk negara demokrasi modern. Maksudnya adalah negara yang memiliki sistem bisa dikatakan kebalikan dari autokrasi modern, yaitu di mana sistem pemerintahannya menganut sistem multipartai sehingga memberikan keleluasaan kepada masyarakat dan penyelenggaraan negaranya, juga di mana sebuah konstitusi menjamin hak dasar individu dan juga hak dalam berpolitik serta kebebasan dalam memilih. Negara demokrasi modern ini memiliki tujuan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Bisa disebut sebagai negara demokrasi modern memiliki indikator seperti berikut ini, yaitu sistem partainya multipartai, penyelenggaraan kekuasaannya oleh rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada para individu, dalam artian bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentosaan negara. Di negara demokrasi modern ini rakyat memiliki kendali penuh sebagai penentu wakil rakyat. Selanjutnya yaitu undang-undang lebih dominan digunakan di negara yang demokrasi modern. Salah satu contohnya adalah di Indonesia. Berikutnya itu pada pertemuan ke-8, pembahasan selanjutnya itu pada pertemuan ke-8 mengenai sistem pemerintahan pusat yang dimana materi ini merupakan materi yang kelompok kami presentasikan di kelas. Mengenai sistem pemerintahan pusat yaitu sistem pemerintahan yang demokratis sebagai salah satu langkah yang dipilih untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat. Dan berikut ini sistem pemerintahan di Indonesia yang bernaung di pusat. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Sudah kita semua ketahui bahwa Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebuah ketetapan hukum yang paling tinggi di Indonesia dan paling fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan bahwa undang-undang berlaku dan diberlakukan peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Selanjutnya adalah otonomi daerah. Maksudnya adalah salah satu langkah yang dipilih untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, memiliki esensi bahwa pemerintahan yang demokratis tersebut mensyaratkan adanya sumber otoritas dan kewenangan mengatur pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat, dengan memberikan kewenangan terhadap rakyat di daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di daerahnya, sehingga memotivasi dan memicu untuk melakukan inovasi dan pembangunan pemerintahan daerah yang lebih baik, juga sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Otonomi ini berarti peraturan yaitu undang-undang tersendiri
yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah, yang dikutip oleh Dharma Setiawan Salam bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah, memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Ini juga diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah perkembangan proses seperti apa Undang-Undang Dasar di Indonesia, atau sejarahnya bagaimana Undang-Undang Dasar di Indonesia. Yang pertama adalah dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Waktu itu, pada saat itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya, berlakulah Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia melalui agresi militer. Yang pertama pada tahun 1947 dan agresi militer yang kedua pada tahun 1948. Namun agresi militer tersebut gagal. Setelah dari itu pada tahun 1949 dilakukanlah KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang salah satu hasilnya adalah untuk mendirikan RIS ini atau Republik Indonesia Serikat. Setelah itu disepakatilah bahwa RIS ini diberlakukan di Indonesia pada 27 Desember 1949. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Dalam UUDS 1950, pemilihan umum berhasil dilakukan, yakni pada tahun 1955, untuk memilih anggota Dewan atau DPR, dan untuk memutuskan undang-undang yang baru diharapkan akan dapat menggantikan UUDS 1950. Nah, yang terakhir adalah kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945, karena situasi politik pada saat itu di Majelis Konstituante pada tahun 1959 yang panas dan banyak kepentingan partai yang saling tarik ulur politik sehingga gagal menghasilkan sebuah konstitusi yang baru. Kemudian pada 5 Juli 1959, Bung Karno mengeluarkan keputusan Presiden yang saat itu memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi menggantikan UUDS 1950 yang berlaku saat itu. Nah, diterapkan kembalinya Undang-Undang 1945 ini berlaku beberapa periode juga gitu ya. Yang pertama adalah periode Undang-Undang 1945 pada masa Orde Baru. Ini sekitar tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini pemerintahan berjanji akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Akibatnya selama Orde Baru Undang-Undang 1945 ini menjadi sangat sakral. Selanjutnya ada periode masa 1998 sampai 99. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur sekarang Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode ini disebut Orde Lama dari 98 sampai 99. Selanjutnya adalah periode ketiga, yaitu periode perubahan Undang-Undang 1945. Salah satu permintaan reformasi pada tahun 98 adalah adanya amandemen atau perubahan terhadap undang-undang yang memiliki tujuan adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara, demokrasi, hukum, dan HAM yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Ini berlaku sampai saat ini, disebut periode perubahan. Dalam periode-periode ini terjadi 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, yang kedua dilakukan pada tahun 2000, dan yang ketiga dilakukan pada tahun 2001, dan yang keempat dilakukan pada tahun 2002.
Yang terakhir adalah pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan horizontal dan vertikal. Pertama, kekuasaan horizontal di mana terdiri atas 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau sering kita sebut sebagai trias politika. Ketiga lembaga negara tersebut di Indonesia tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi antara lembaga satu dan lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan. Trias politika ini adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan function ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan vertikal. Diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah atau otonomi daerah tadi yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal ini di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat atau nasional dan satuan pemerintahan daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.